Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Radar Kediri TV. Kali ini Radar TV berkunjung ke Pondok Mahir Aryatul Ringin Agung. Kita bertemu dengan Yai Haji Hafidz Ghazali. Beliau adalah pengasuh dari Pondok Mahir Aryatul Ringin Agung. Kita akan ngobrol tentang sejumlah hal. Kali ini saya ingin membahas tentang keluarga ini, Yai. Tentang bagaimana cara menjaga keharmonisan keluarga, dan mungkin nanti bisa disampaikan mungkin amalan-amalan apa yang bisa dilakukan agar keluarga tetap harmonis. Monggo, Yai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang harmonisasi dalam pasutri, ya, pasangan suami istri. Kalau biasanya saya itu berbicara tentang aswaja, ahli sunnah wal jamaah. Tapi ini tentang ma yata'allaqu bi azwaj. Jadi yang terkait dengan azwaja, beberapa istri. Dengan istri maksudnya pasutri. Ya. Memang kita sebagai manusia yang tentu ini di samping satu kita sebagai makhluk dini, makhluk yang secara fitrahnya itu membutuhkan agama. Di sisi lain juga makhluk ijtimai. Makhluk sosial yang tentu tidak bisa hidup sendiri. Dan fitrah insaniyah kita sudah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala sejak zaman Nabi Adam. Itu sudah diciptakan butuh pendamping, yaitu Sayyidah Hawa. Seterusnya sampai sekarang. Nah, itu semuanya yang dilakukan oleh Nabiullah Adam dengan Sayyidah Hawa dan cucu-cucunya seterusnya, yang pada akhirnya disebut pasutri, itu tentu semuanya mendambakan harmonis. Nah, itu kan. Nah, kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW tentu berkacanya adalah kepada, tidak hanya berkacanya saja, tapi ittiba'nya yang kita ikuti tentu adalah keharmonisan Rasulullah SAW. Nah, untuk mengarah ke sana itu banyak sekali apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Yang biasanya ditangkap oleh orang Jawa. Orang Jawa itu kalau memberikan wejangan-wejangan kepada kemanten baru itu biasanya agar supaya nanti hidup bahagia, harmonis. Itu ada syaratnya. Syaratnya orang Jawa ini pakai filsafat Jawa sendiri ini, ya. Sebetulnya itu diambil dari ajaran Islami sebetulnya. Apa yang pertama, yaitu yang namanya kedua pasangan itu harus sama-sama manusianya. Oh, itu wong Jawa mengatakan kudu padha wong. Artinya apa? Kalau sudah mengetahui bahwa pasangannya yang laki-laki itu juga wong manusia, yang perempuan wong manusia, artinya apa? Dituntut untuk saling memanusiakan. Itu isong wong nih, saling menghargai lah itulah. Nanti kalau saling menghargai itu pasti ujung-ujungnya adalah yang didapatkan adalah harmonis tadi. Kalau bahasa kita, bahasa Islamnya sebetulnya barokah. Barokah. Nah, atau sekarang biasanya apa itu samawa, apa ya? Samawa. Apa itu? Apa itu Mas Adi? Sakinah, mawaddah, dan rahmah. Lebih sebenarnya barokah. Ya. Nomor dua itu yang satu harus laki-laki, yang satu perempuan. Artinya apa? Yang laki-laki harus tahu diri bahwa dia mempunyai hak dan kewajiban sebagai laki-laki. Yang perempuan juga begitu, juga harus tahu diri bahwa dia sebagai zaujah, itu perempuan itu punya kewajiban dan hak sebagai zaujah perempuan. Nah, kalau sudah semuanya itu bisa melaksanakan hak dan kewajiban masing-masing, tercapai itu sudah yang namanya harmonisasi atau harmonis tadi, ya. Barokah. Nah, itu. Ini terus ini yang lucu biasanya, ini sebagian kiai Jawa itu, kiai sepuh, syarat yang ketiga itu kudu urip, padha uripe, harus sama hidupnya. Ini urip itu bisa urip yang guyannya itu urip anunya itu kan. Oh, iya. Karena kalau yang suaminya nggak urip itu, wah nggak hidup, wah itu nggak ada apa-apanya itu kan. Nggak harmonis. Nggak harmonis, itu betul itu. Meskipun casingnya itu sarungnya, kalau pesantren sarung BHS misalnya, kalau celananya yang paling mahal apa Mas Adi? Ya, tapi kalau dalamnya lah, ini kan dalamnya nggak hidup itu kan nggak harmonis lagi nanti. Lah itu. Bisa juga yang dimaksud hidup itu hatinya semuanya hidup. Jadi ruhaniahnya hidup. Nah, itu tentu bisa saling mengisi.
itu mengarahnya ke mana? Sebetulnya di dalam ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam banyak sekali yang diajarkan oleh Rasulullah kepada kita tentang bagaimana biar harmonis. Di antaranya ada di dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi, nomornya 132 itu Rasulullah tidur satu selimut dengan istri. Itu juga diajarkan oleh Rasulullah. Dia mengajarkan kita carane ben harmonis ya turu sak kemul nek mondokane. Satu selimut. Itu kan ringan kan? Tapi kadang-kadang itu ya sulit. Banyak yang kadang wis misalnya yang suami itu payah dari mana langsung saja tidur di balai gitu saja di pandan dan sebagainya atau di kursi. Ada makan minum segelas berdua. Itu juga ada nilai barokah. Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu pernah suatu ketika pas di tempat para sahabat ya, mau ngunjuk, mau minum, itu oleh sebagian sahabat itu tidak boleh karena Rasulullah mau minum pakai gelasnya sahabat. Nah, itu diatur oleh para sebagian sahabat. Rasul penjenengan tidak usah pakai itu kan bekasnya para sahabat. Penjenengan kalau atau penjenengan saya carikan sendiri. Rasulullah tidak mau. Justru Rasulullah berkeinginan tetap untuk minum bersama para sahabat karena mengharapkan barokatul muslimin. Jadi orang-orang muslim itu dalamnya sudah ada barokahnya. Nah, termasuk istri, apalagi suaminya, apalagi istrinya. Itu. Sampai wudhu juga seperti itu pernah. Rasulullah wudhu itu juga pernah mau wudhu itu oleh sahabat mau diberikan air yang spesial untuk Rasulullah. Tapi Rasulullah tidak mau. Saya tak bersama sahabat itu karena saya berharap barokatal muslimin. Nah itu kan, itu juga pelajaran kepada kita. Jadi gak gengsi lah. Padahal itu Sayyidul Anbiya wal Mursalin, sebaik-baik manusia, sebaik-baik makhluk. Nah ini dalam mengajarkan urusan pasut itu biar harmonis juga segelas, satu piring kalau kita piring bersama. Nah itu diantaranya seperti itu. Itu ada di hadis Bukhari. Dan mohon maaf ada juga trik-trik dari Rasulullah SAW, yaitu seringlah bagi suami untuk mengecup keningnya, pokoknya mengecup pipinya sang istri sesering mungkin biar itu dirasakan mesra. Ya, mungkin nanti kalau dia kalau suami sering ngecup tentu istrinya juga membalas. Sekarang takut jangan-jangan nanti dipahit itu dan lain sebagainya. Itu kan kecil-kecil sebetulnya ya, tapi mungkin jarang, apalagi kalau sudah maksudnya agak tua-tua itu mungkin itu sebetulnya untuk menjaga keharmonisan ya. Ada lagi mandi bersama istri, pernah Rasulullah itu dalam hadis Imam Nasai juga ada, termasuk membelai saling membelai lah, membelai apa itu namanya kepala, rambut dan sebagainya. Ya, yang terpenting lagi saling membantu pekerjaan sang istri. Ya. Ini jarang ini orang laki-laki itu membantu pekerjaan sang istri di dapur itu. Ya, tapi yang nggak harus ya. Tapi juga ada bantu-bantulah, nggak terus-terusan gitu. Oh, Rasulullah saja pernah suatu ketika nggak terus-terusan. Ketika ada tamu itu ya meladeni sendiri ya. Khidmah kepada tamu sendiri, mencari minuman sendiri. Artinya tidak selalu harus tugas istri, itu diantaranya seperti itu. Ya. Ini membantu pekerjaan rumah tangga yang ringan-ringan itu ada di hadis riwayat Imam Muslim. Artinya kecil-kecil tapi itu juga bisa membangun, membangun apa itu kebersamaan, keharmonisan itu tadi, harmonisasi. Ini diantaranya amaliyah, trik-trik yang dari Rasulullah, ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam seperti itu. Dan masih banyak sebetulnya, ya, masih banyak. Nah, itu diantaranya. Tapi yang terpenting lagi termasuk yaitu saling membantu di dalam urusan ibadah, termasuk sholat berjamaah. Itu diupayakan pasutri itu agar supaya mencapai harmonis barokah hidupnya, tentu adalah dalam mencapai harmonis yang dimaksud yang tadi itu sholatnya berjamaah. Diupayakan begitu, tidak sholat berjamaah. Kalau berjamaah nanti sudah berjamaahnya baru dia datang. Sholat berjamaah. Ya. Nah, itu biasanya kalau seorang balik itu kan biasanya sholat berjamaah manfaatnya banyak, diantaranya untuk itu testing. Kalau istrinya barusan saja ini ghadab nesu ya, nah, itu bisa nanti pas jamaah itu waladhdallin aminnya bagaimana gitu kan. Kalau masih kenceng amin, wah berarti masih nesu ya. Biasanya mau membaca amin berarti sudah luntur itu ghadabnya. Nah, itu bisa
biasalah harmonisasi itu perlu dijaga, tapi namanya kehidupan itu pasti ada. Wong piring saja itu mesti kalau dijajarkan kan gede, tapi itu nanti bisa diredakan. Kan misalnya kalau pas sang suami godop mau meluapkan godopnya kepada istrinya, murka marah. Ah itu misalnya mau digepok gitu kan oleh suami, oh tak apa, tak rangkul gitu kan bisa kan. Jadi nggak jadi mau ditabok, oh tak apa, tak rangkul gitu kan, nggak jadi. Jadi istilahnya meredakan amarah. So, ya. Kalau misalnya yang istri yang marah, ya kita diam saja. Sebab namanya istri gitu, kalau kita terus-terusan ngomong tambah banyak situ satu kalimat, sini yang suami satu kalimat, situ bisa 10 balasannya dan lain sebagainya. Sehingga suami hendaknya ketika itu diam. Artinya ketika sang istri taruhlah menjadi api, kita menjadi airnya. Itu di antara amalia-amalia. Artinya harus sama-sama sabar, sama-sama menghormati sama-sama. Nguwongne sampai meskipun sang suami itu mau keluar mestinya nggak pamit, nggak apa-apa sebetulnya ya pada dasarnya, tapi ya nanti biar hatinya nggak pecah gitu, nggak susah, biar gembira. Pamitnya lewat WA ya. Ya, aku masih di sini. Suruh Sherlock ya sekarang. Ya, itu tadi untuk menjaga keharmonisan antar keluarga. Kalau menurut Kiai sebenarnya seberapa penting membangun keluarga yang harmonis? Karena katanya kan segala sesuatu harus dimulai dari yang paling kecil begitu. Iya. Kemudian saat ini kita melihat di mana-mana banyak yang sensitif, gampang tersinggung begitu. Bagaimana itu memulainya dari keluarga, Kiai? Menurut Iya, dari keluarga memang. Ya, sejak belum punya anak itu harus benar-benar dijaga harmonisasi. Sebab nanti kalau sudah punya anak sudah terbiasa dan itu nanti akan ditiru dan anaknya juga akan bahagia, sehingga tidak hanya pasutri saja tapi sekeluarga akan bisa melihat setiap hari kan anak kita melihat. Orang tua saya tidak pernah cekcok dan sebagainya. Contoh juga ya. Jadi itu. Jadi memang dari kecil nanti akhirnya punya anak kan agak besar, terus nanti pada akhirnya ke tetangga pun juga akan suaranya itu loh, tidak pernah cekcok dan sebagainya. Karena memang kalau cekcok misalnya mesti ada toh, nggak pernah diperlihatkan kepada anak. Di kamar ya. Di kamar. Itu padu namanya. Padu. Sikil papat itu. Artinya itu bisa menjadi contoh bagi keluarga dan nanti pada akhirnya ke tetangga tentu. Karena anak misalnya ada tetangga ingin menanyakan bagaimana keadaan orang tuamu, kan dia ngomong yang enak, yang bagus-bagus, yang positif-positif, kan memang yang dilihat adalah yang positif-positif gitu. Oke. Sementara seperti itu, Kiai. Semoga bermanfaat ini bagi amin. Keluarga, bagi semua yang menonton. Semoga nanti kita bisa bertemu lagi di pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selalu tonton Radar Kediri TV. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini. Radar Kediri TV selalu